Habis subuh wayahnya kita isi dengan kalimatut thayyibah, tadarus, zikir, sholawat, taklim, karena ini kalam yang bermanfaat insyaallah. Jangan diisi dengan ucapan obrolan yang enggak manfaat. Kenapa demikian? Ini ada hadiahnya dari Nabi. Fafil khabari, maka di dalam sebuah hadis, inna dzalika, sesungguhnya hal itu maksudnya apa? La tatakallam qabla tulu'i syamsi, sesungguhnya orang yang tidak berbicara sebelum terbit matahari, afdalu min i'taqi samani riqabin, lebih afdal, lebih utama baginya daripada membebaskan 8 orang budak. Cuman nggak ngomong doang, nggak ngomong sebelum matahari terbit, lebih baik daripada membebaskan 8 orang budak min waladi Ismail ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam. Budaknya bukan sembarang budak yang termasuk keturunannya Nabi Ismail yang bersambung kepada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun memang tidak ada keturunan Nabi Ismail yang jadi budak, nggak ada, ya. Dari Nabi Ismail sampai ke Adnan sampai dengan ke Rasulullah SAW tidak ada yang jadi budak. Lalu mengapa beliau katakan di sini budak? Ini penekanan, yang dibebasin 8 budak, bukan sembarang budak. Budaknya senilai keturunannya Nabi Ismail alaihissalam, yang tak lain tak bukan adalah keturunannya Rasulullah SAW. Saking berharganya Pak, maksudnya ini penekanan, saking gedenya nilai, ya, orang yang menjaga ucapannya, tidak berbicara dari ba'da subuh sampai terbit matahari. Sekarang untuk menuntun logika kita, begini deh Pak, emang seberapa besar sih nilai budak sampai Nabi mengatakan di sini bisa bebasin 8 budak? Begini aja Pak, kita hitung-hitungan Pak ya, supaya kita open mind, kita buka pikiran kita begini. Dalam sebuah makalah saya temukan, ketika Sayyidina Abu Bakar membebaskan Bilal bin Rabah, kan waktu itu Bilal masih budak Pak ya, di bawah penekanan Sumayyah bin Khalaf ya, Umayyah bin Khalaf, Umayyah bin Khalaf disiksa luar biasa. Sayyidina Abu Bakar membebaskannya, ditargetin harga 9 uqiyah, ya, 9 uqiyah, maaf, 9 uqiyah. Ada itu di zaman Nabi ada satuan nilai namanya uqiyah. Uqiyah itu, 1 uqiyah itu sepadan dengan 7,4 dinar. Ya, 1 uqiyah itu sepadan dengan 7,4 dinar. Nah, harganya Bilal bin Rabah waktu itu seharga 9 uqiyah. Nah, kalau 1 uqiyah itu adalah 7,4 dinar, 1 dinar itu Pak sekarang, dinar itu kan mata uang emas Pak ya di Arab. Nilainya itu 1 dinar sama dengan 2.370.000. 1 dinar 2.370.000 per 1 dinar. Nah, kemudian tadi kan Bilal dijual dengan harga 9 uqiyah, berarti 9 dikalikan 7,4 dikalikan 2.370.000 rupiah nilai sekarang, hasilnya 157.842.000. Harganya Bilal 157.842.000 rupiah. Kalau diuangkan sekarang kira-kira apa harga budak tuh?
Kan lumayan itu, 157 juta Pak. Dan tanpa pikir panjang, ya Sayyidina itu belum, itu baru nilai seharga Bilal ya. Nah ini orang yang tidak bicara seba'da subuh sampai terbit matahari tadi pahalanya seperti membebaskan 8 budak. Berarti 157.842.000 kalikan 8 kali 8, maka nilainya sudah saya hitung. Jangan takut, saya sudah hitung di sini. 1.262.736.000 rupiah kalau dirupiahkan. Berarti nilai sedekah kita kalau kita zikiran dari mulai ba'da subuh sampai terbit matahari waktu isyraq, kita sama dengan sedekah 1.262.736.000. Saya tanya, udah pernah sedekah segitu? Udah pernah sedekah segitu? Punya gue kagak. Ngelihat duit gue belum. Ya Allah, 1,2 M lebih. Buat siapa? Buat orang yang duduk manis ba'da subuh berzikir kepada Allah. Itu baru pahala diamnya doang. Tapi dipakai di zikir, bukan dipakai tidur ya. Kalau tidur nggak berlaku ini. Ya, dipakai untuk zikir. Maksudnya tidak berkata-kata, berucap-ucap, nggak ngobrol ba'da subuh. Pahalanya membebaskan 8 budak. Satu budak nilainya kalau merujuk kepada nilainya Bilal bin Rabah 157.842.000 nilai Bilal waktu itu. Kalikan 8, 1,2 M lebih Pak. Bayangin itu. Masya Allah. Ini kenapa saya giring ke sana supaya logis lah Pak. Walaupun saya yakin yang dari Allah lebih dari itu, tapi supaya menuntun logika kita betapa besarnya nilai kebaikan yang kita peroleh Pak kalau kita mengamalkan semua ini. Itulah hebatnya ya, hebatnya para sahabat. Di sini unik nih, saya baca ini Pak. Memang sahabat Nabi ini Pak, ternyata kalau digali faktanya mereka ini ternyata miliarder Pak. Sahabat-sahabat Nabi ini miliarder sebenarnya. Dicatat dalam sejarah, Abu Bakar menghabiskan 40.000 dirham untuk memerdekakan budak. 40.000 dirham. Tercatat dalam sejarah, Abu Bakar menghabiskan 40.000 dirham untuk membebaskan budak. Satu dirham itu nilainya adalah 67.500 rupiah perak per dirham. 67.500. Kalau dikalikan 40.000 berarti Abu Bakar hanya untuk membebaskan budak saja beliau mengeluarkan uang sejumlah 2,7 miliar. Berarti Abu Bakar miliarder ya Pak. Di masanya miliarder. 2,7 M beliau keluarkan untuk membebaskan budak. Lalu Umar bin Khattab lebih dahsyat lagi. Beliau ini mengeluarkan 40.000 atau 120.000 dirham. Lebih dahsyat lagi dalam bersedekah. Totalnya adalah 8,1 M sedekah yang sudah dikeluarkan Umar bin Khattab. Itu pun yang tercatat dalam sejarah saja. Bantuin perang ya untuk membebaskan tanah wakaf. Itu yang tercatat dalam sejarah saja. 8,1 M. Utsman bin Affan ini paling fenomenal. Dalam perang Tabuk beliau menyumbang 300 ekor onta. Perang Tabuk 300 onta itu nilainya sepadan dengan 3 miliar rupiah. Bukan cuma onta, beliau pun menyumbang 1000 dinar emas. 1000 dinar itu setara dengan 2,37 M Pak. Berarti Utsman bin Affan itu baru perang Tabuk, belum yang sebelum-sebelumnya. Bermiliar-miliar ya beliau keluarkan untuk agama Allah. Lalu Abdurrahman bin Auf, ini yang paling fenomenal ya, Abdurrahman bin Auf ya. Sahabat yang paling kaya itu Abdurrahman bin Auf ya. Beliau ini paling kaya, saking kayanya
dan disebutkan apa saja yang beliau pegang ini jadi emas. Apa saja yang beliau pegang jadi emas. Kenapa? Saking hebatnya beliau mengelola usahanya. Tercatat kekayaannya Abdurrahman bin Auf itu, ini namanya juga ini Pak ya, hitung-hitungan dari buku sejarah. Tercatat kira-kira aset yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf waktu itu kalau dikonversikan dengan nilai sekarang adalah 2,2752 triliun rupiah. Triliun uangnya. Ini Abdurrahman bin Auf. 2,2 triliun rupiah uangnya Abdurrahman bin Auf kalau dikonversikan kepada nilai sekarang. Itu semuanya ludes, habis dipakai untuk agama Allah. Pernah ada kisah unik, lucu sekali. Nabi mengatakan bahwa orang miskin lebih dulu masuk surga daripada orang kaya setengah hari selisihnya. Setengah hari Pak. Ini orang kaya nih, ini orang miskin. Orang miskin masuk surga setengah hari duluan daripada orang kaya. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun. Setengah hari berarti 500 tahun. Berarti orang miskin 500 tahun lebih dulu masuk surga daripada orang kaya. Kenapa? Orang kaya lama masuk surganya, biasa diaudit dulu hartanya. Harta itu halalnya dihisab, haramnya diadab. Mendengar ini, Abdurrahman bin Auf menangis. Mana saya kaya banget lagi, paling kaya lagi. Nangis. Apalagi pas dengar Nabi doa, Allahumma ahyina miskina, Allahumma ahyina miskinan wa amitna miskinan wa syurna ma'azimratil masakin. Nabi doanya begitu, ya Allah, hidupkan aku dalam kondisi miskin, matikan aku dalam kondisi miskin, dan kumpulkan aku bersama golongan orang-orang miskin. Itu sabdanya Nabi, doanya Nabi. Dan ini satu-satunya doa yang sampai gini hari saya nggak berani bacanya. Ingin hidup dalam miskin-miskinan, mati dalam kemiskinan, dan bangkit nanti bersama orang-orang miskin. Itu doanya Nabi. Ini bikin hati Abdurrahman bin Auf makin nyesek. Kok Nabi doanya begitu ya? Makin nyesek Abdurrahman bin Auf. Akhirnya apa? Akhirnya beliau ingin berazam, ya Allah, saya akan sedekahkan semua harta saya supaya saya jatuh miskin. Nah, ini Abdurrahman bin Auf. Kebetulan Pak, tahun itu di Madinah panen korma gagal. Semua korma busuk semadinah. Bayangin, beratus-ratus bahkan beribu hektar korma yang ada di Madinah waktu itu busuk semua, gagal panen. Akhirnya apa? Abdurrahman bin Auf mengambil kesempatan ini. Akhirnya apa? Beliau borong itu ribuan hektar korma yang busuk itu, diborong, dibeli dengan harga normal. Padahal tujuan beliau apa? Supaya jatuh miskin. Sengaja korma busuk dibeli supaya jatuh miskin. Lah korma busuk buat apaan Pak? Dijual agak laku. Tapi sengaja. Itu para penduduk Madinah senengnya luar biasa. Ini ngapa Abdurrahman ya? Korma busuk diborong. Padahal dia punya rencana pengen jatuh miskin Pak. Bayangin, pengen jatuh miskin. Kita mah pengen kaya. Ini pengen jatuh miskin. Akhirnya apa? Betul Pak, ribuan hektar diborong dengan harga normal. Seluruh hartanya habis dipakai ngeborong korma busuk. Bukannya sedih, senang. Alhamdulillah bisa masuk surga duluan. Ya Abdurrahman bin Auf. Selang berapa hari datang utusan dari Yaman ke Madinah. Datang utusan dari Yaman ke Madinah. Ya ngapain? Ternyata ini delegasi dari Yaman, bahwa di Yaman sedang terjangkit virus corona. Corona bukan corona ya. Terjangkit virus, yang mana virus ini ternyata setelah diteliti, diinvestigasi oleh para ahli kesehatan di sana,
ini bisa berkurang efeknya, bahkan bisa sembuh dengan cara meminum rendaman korma busuk. Nah, utusan dari negara Yaman ini sudah menyiapkan, ya, sudah menyiapkan titah dari sang raja bahwa semua korma busuk akan dibeli dengan harga 10 kali lipat dari harga normal. La ilaha illallah. Akhirnya seluruh orang Madinah, siapa yang jual korma busuk? Oh, Abdurrahman bin Auf, diborong semua udah. Akhirnya datang Abdurrahman bin Auf, bukannya bilang alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, pengen miskin malah tambah kaya, ya, asetnya bertambah 10 kali lipat dari semula, diborong semuanya sama negara Yaman, Pak. Kenapa? Terjangkit virus di Yaman, obatnya korma busuk. La ilaha illallah. Emang kagak ada bakat miskin Abdurrahman bin Auf, Pak. Kagak ada berat miskin, ya ilah. Makanya saat beliau inilah sahabat Nabi dari 10 orang al-asyarah al-mubasyarah bil jannah, 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Salah satu diantaranya Abdurrahman bin Auf adalah dia yang dijamin masuk surga karena kekayaannya. Jadi orang kaya masuk surga, Pak. Masuk surga. Bahkan kan pernah ada tuh kisah, ya, di pintu surga ada 3 golongan manusia, ada ulama, mujahid, orang kaya. Kata ulama dan kata orang kaya, sesuai hadis Nabi, tidak ada balasan bagi orang yang mati syahid melainkan surga. Maka kata ulama dan orang kaya yang dermawan, udah mujahid masuk duluan ke surga. Pas mujahid memasuk surga, tiba-tiba diurungkan niatnya, tunggu dulu, saya ini bisa jadi mujahid karena saya diajarin ilmunya, dikasih tahu dalilnya, diberi pemahamannya oleh ulama. Karena ilmu ulama lah saya mengerti fadilah jihad, saya mau berjihad karena dorongan para ulama. Maka saya yakin yang duluan masuk surga ini adalah ulama, bukan saya, kata mujahid. Akhirnya ketika ulama masuk surga, baru mau masuk mundur lagi dengan tawaduknya. Apa kata ulama? Tunggu dulu, saya dulu di dunia dakwahnya lancar, pengajian jalan terus, ya, jamaah senang, karena disokong oleh hartanya si dermawan ini. Ini kalau pengajian nih, dia yang nyiapin kopi tuh, gorengan dia, nasi uduk dia tuh yang nyiapin tuh. Ini Ustadz nih pulang, dia nentengin tuh. Pokoknya lancar deh pengajian gara-gara dia nih. Ente juga mujahid, itu kuda ente, pedang ente, tombak ente, tameng ente, itu dia yang beliin. Ini biaya perang dia yang nanggung. Ini perang kalau nggak ada biayanya repot. Nah, perang pun lancar, jihad lancar karena harta orang kaya ini. Ya sudah, kalau begitu sekarang yang paling layak masuk surga duluan berarti orang kaya yang dermawan. Iya. Orang kaya nggak bisa nolak lagi, bingung, dikeroyok. Yang nyuruh ulama al-mujahid, dan ulama dan serta mujahid mendorong orang kaya masuk surga duluan karena hartanya. Enak aja orang kaya, pas masuk surga ternyata di dalam udah ada orang miskin duluan, lagi ngopi aja dia. Ya lu duluan, iya, lu gue meringan hisabnya. Emang ente ya gitu, ya, masuk duluan orang miskin. Nah, kenapa? Setengah hari lebih dulu, alias 500 tahun duluan daripada orang kaya. Wah, Masya Allah. Intinya apa, Pak? Apapun yang Allah takdirkan untuk kehidupan kita saat ini, kita berilmukah, atau kita memiliki semangat juang yang tinggi, mujahidkah kita, atau kita memiliki harta yang berlebih, orang kayakah kita, atau mungkin Allah takdirkan kita menjadi orang-orang yang serba kekurangan, orang miskin. Jangan sedih, jangan khawatir. Masing-masing kita punya cara, punya jalan dengan kondisi masing-masing untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang miskin masuk surga, yang kaya masuk surga, mujahid masuk surga, yang berilmu masuk surga, insya Allah semuanya dengan amalnya masing-masing. Jadi jangan sedih, jalanin aja hidup mah, ya.
Jalanin aja udah, ngapain repot-repot. Semua yang kita jalanin hakikatnya adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Nah itu. Jadi Imam Ghazali menyuruh kita untuk melazimkan aurat ini dan hendaknya tidak bicara. Akni, saya bermaksud, kata Imam Ghazali di sini. Akni, aku bermaksud al-ishtighala bi dzikri. Beliau bermaksud yang tidak bicara di sini adalah al-ishtighala bi dzikri, menyibukkan diri dengan zikir. Maksudnya enggak bicara di sini adalah al-ishtighala bi dzikri. Bukan berarti ngelamun doang habis subuh. Kedap-kedip aja. Kata Ustadz jangan ngomong, diem aja udah. Kedap-kedip, diem aja. Bukan itu. Ishtighala bidzikri. Tidak ngomongnya, tidak ngobrolnya, karena sibuk berzikir ila tulu'i syamsi, sampai terbit matahari. Ya, min ghairi ayyatakhallalahu kalamun, daripada tanpa diselingi kalamun dengan ucapan yang bersifat duniawi. Jadi wayahnya kalau ba'da subuh mah udah yang anteng, duduk dah tuh di atas sajadah kita. Kayak saya nih anteng, duduk di atas beginian enak banget ini. Ya, nggak begini. Anteng sampai terbit matahari. Atau dengan istilah waktu syuruk. Apa itu syuruk? Waktu terbit matahari. Gampang Pak. Ngitung waktu syuruk itu gampang sebenarnya. Lihat aja waktu maghrib. Ya, saya lihat di sini. Ya, maghrib itu gampang. Menghitung waktu isyraq, syuruk itu, lihat waktu maghrib. Waktu maghrib kurangi 15 menit. Itulah waktu terbitnya matahari. Walaupun ini nggak baku Pak ya, tapi rata-rata kalaupun meleset, sedikit sekali melesetnya. Waktu maghrib kurangin 15 menit, itulah waktu terbitnya matahari. Contoh, di sini misalkan ya misalkan tadi begini, waktu maghrib itu 17:50 menit. Maghrib tadi ya, maghrib kemarin itu waktu maghrib 17:50 menit. Nah sekarang kurangi 15 menit, kurangi 15 menit, berapa jadinya? 35 kan? Nah, berarti waktu terbit matahari hari ini insya Allah adalah pukul 5:35 menit. Dan itu terbukti ini 5:36, meleset 1 menit, nggak apa-apa, memang seperti itu. Ternyata terbit matahari hari ini jam 5:36. Maghribnya kemarin jam 17:51, berarti benar. 17:51 dikurang 15, ya 36. Nah, gampang ngitung terbit matahari, Pak. Ngitung terbit matahari waktu maghrib kurangin 15 menit. Nah itu besokannya terbit matahari jam segitu. Kalau kemarin jam 17:49 ya, malah di sini berarti dikurang 15 itu 17:36. Berarti terbit matahari habisnya waktu subuh itu jam 5:36 menit pagi ini. Nah, berarti sudah lewat jauh ya. Untuk sholat isyraq lebihkan 15 menit dari waktu terbit matahari, karena haram kita sholat di waktu terbit matahari. Ya, ada 4 waktu yang diharamkan. Ba'da subuh sampai terbit matahari, dari terbit matahari sampai datang waktu isyraq. Berapa jaraknya? Dari mulai terbit tambah 15 menit. Berarti jam 5:36 tambah 15. Itu waktu isyraq. Hitung-hitungnya gampang aja. Ya. Jadi kalau kita pengen tahu kapan habisnya waktu subuh, tinggal ngitung aja. Waktu maghrib dikurangi 15, itulah saat waktu maghrib waktu subuh habis atau terbit matahari. Khawatir begini, Ustaz, saya bangun jam 5:30, masih boleh nggak sholat subuh? Lihat dulu waktunya. Ya, sekarang jam 5:36 sudah habis waktu subuh. Kenapa? Karena memang waktu isyraq itu bisa ada kaitannya dengan waktu maghrib. Itu cara ngitungnya. Taib. Karena sudah masuk waktu isyraq, ya cukup sampai sini ya.
Ternyata untuk pertemuan berikutnya adabu ma baina tulu'i syamsi ila zawal. Kita akan bahas nanti adab-adab kita, amal-amal kita dari mulai terbit matahari sampai waktu zuhur kita ngapain aja. Ya, kita ngapain aja. Berarti kita bahasan kita ini baru sampai waktu isyraq, sesuai waktu kita. Nah, bulan depan ya, bulan depan mudah-mudahan kita masih ingat, masih sehat ya. Bulan depan kita bahas ya adab-adab yang kita lakukan setelah terbit matahari sampai datang waktu zuhur, kita sebaiknya ngapain aja. Ya. Nah, sekarang mari kita amalkan apa yang sudah kita pelajari. Ya, amaliyah yang telah disebutkan dari bangun tidur sampai waktu isyraq ini sebagaimana tuntunan kitab Bidayatul Hidayah, mari bersama-sama kita amalkan insyaallah. Sumaqala adabu ma baina tulu'i syamsi ila zawal wallahu a'lam bissawab.